Nomor 6. Pasti menang. Sekarang kita tiba di Indonesia dengan satu keadaan yang mesti kita perhatikan secara seksama. Yang pertama, kita bisa kutip angka atau statistik yang disajikan oleh BPS tentang formasi pekerja di Indonesia atau komposisi atau susunan dari populasi pekerja di Indonesia. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, pekerja formal di Indonesia itu hanya berkisar 40% dari total populasi pekerja. Kalau dalam cacah jiwanya itu mewakili 55,06 juta. Inilah yang biasa disebut sebagai buruh pekerja formal yang sering kita identikan sebagai buruh atau pekerja. Atau sebagian diantaranya lebih suka dipanggil karyawan atau pegawai. Jumlahnya 40%. Jadi bukan jumlah yang dominan. Bandingkan dengan di Inggris. Di Inggris di tahun 1851 saja petaninya tinggal 20%. Sisanya adalah buruh. Nah di kita, teman-teman bisa menyaksikan bahkan di tahun 2022, karena basis dari statistik BPS ini di tahun tersebut, itu populasi buruh adalah 40%. Nah yang paling besar adalah pekerja informal. Dia mencapai hampir 60% dari total populasi pekerja di Indonesia. Apa itu pekerja informal? Sederhananya seperti pedagang kecil, tukang tambal ban, pedagang bakso, pengrajin dompet, pekerjaan-pekerjaan yang biasanya tidak diatur dalam hubungan industrial dan dinaungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu menjelaskan tentang hal penting bahwa buruh bukan populasi mayoritas. Artinya ada konsekuensi baik di partai buruh itu sendiri maupun dalam kepentingan kita meraup suara. Nanti saya akan bahas apa konsekuensinya. Nah yang kedua, union density rate atau tingkat kepadatan serikat buruh di Indonesia ini kecil. Dia hanya 12%. Bagaimana itu maksudnya dari 12%? Sederhananya begini. Bila mana ada 100 buruh di Indonesia, total di Indonesia ada 100 buruh, hanya 12 yang berserikat. Bila mana ada 1000 buruh, hanya 120 yang berserikat. Angka ini sangat kecil. Jadi ada dua kombinasi yang tidak mudah, yang mungkin akan menjadi bagian dari tantangan partai buruh yang harus diselesaikan untuk meraih perkembangan dan kemenangan, yaitu satu, buruh bukan populasi mayoritas, yang kedua, buruh yang terorganisir dalam serikat-serikat itu cukup rendah, hanya 12%. Saya mau beri perbandingan, misalnya di negara-negara yang sering kali menjadi rujukan model dari welfare state atau negara kesejahteraan, itu tingkat kepadatan serikat buruhnya tinggi. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya di Finlandia itu 58%, di Swedia 65%, di Denmark, ini menurut catatan ILO ya, Badan PBB yang mengurusi perguruan itu 67%, di India bahkan itu masih 34% atau hampir 3 kali lipat dari di Indonesia. Nah yang paling tinggi itu dua negara, pertama Kuba 81% dan Islandia. Islandia itu 91%. Jadi gambarannya kalau di Islandia itu ada 1000 buruh, itu 990-nya berserikat. Yang nggak berserikat justru minoritas. Itu yang menjelaskan pula kekuatan serikat buruh yang solid, luas dan solid, serikat pekerjanya tangguh, itu yang memungkinkan mendesakkan agenda-agenda kelas pekerja yang mewujud dalam model welfare state di negara-negara Skandinavia. Jadi nanti kita ada PR bagaimana menguatkan serikat buruh dan organisasi-organisasi rakyat lainnya ya, serikat petani, organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan lain-lainnya. Jadi tanpa organisasi rakyat yang kokoh, topangan terhadap partai kelas pekerja atau katakan dalam hal ini adalah partai buruh, itu tidak sekokoh bila mana serikat pekerjanya atau organisasi-organisasi rakyatnya kuat.